Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah Fisika. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang elastisitas. Adapun sub CPMK dari pertemuan ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan menghitung tegangan dan regangan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan modulus elastis dan juga grafik hubungan tegangan dan regangan. Adapun untuk referensi yang saya gunakan yaitu sebagai berikut. Coba teman-teman perhatikan gambar-gambar berikut. Gambar-gambar berikut merupakan benda elastis yang sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Kenapa benda-benda ini disebut elastis atau benda elastis? Karena benda-benda ini setelah kita berikan gaya dan kita lepaskan, maka dia akan kembali ke bentuknya semula. Elastisitas adalah sifat zat yang memungkinkan benda kembali pada ukurannya semula setelah gaya-gaya tegangan yang mendeformasikannya ditiadakan. Setiap benda pasti mempunyai sifat elastis, akan tetapi batas elastisnya dari benda-benda tersebut berbeda-beda. Berikut grafik hubungan antara gaya yang diberikan pada benda elastis dengan pertambahan panjang benda tersebut. Di sini dapat kita lihat, semakin besar gaya yang diberikan, maka pertambahan panjang akan semakin besar. Kita lihat pada daerah pertama yaitu daerah elastis. Selama benda tersebut masih berada di daerah elastisnya, maka benda tersebut akan kembali ke bentuknya semula. Jika benda tersebut melebihi dari batas elastisnya, maka benda tersebut akan berubah menjadi benda plastis. Benda plastis adalah benda di mana suatu benda tersebut jika diberikan gaya tidak akan kembali ke bentuknya semula, disebut dengan daerah plastik. Misalkan kita punya karet gelang. Karet gelangnya itu kita tarik dan kita lepaskan, maka dia akan kembali ke bentuknya semula kan? Namun jika karet gelang tersebut kita tarik terus menerus melebihi batas dari benda tersebut, maka dia akan membesar dan tidak dapat kembali ke ukurannya semula, sehingga dapat dikatakan benda tersebut berada di daerah plastis. Kemudian jika benda tersebut kita tarik lagi, maka karet gelang itu akan putus. Itulah yang dinamakan dengan titik patah. Pada benda yang memiliki elastisitas akan ditemukan yang pertama yaitu tegangan, yang kedua regangan, ketiga batas elastis, yang keempat adalah modulus elastisitas. Sedangkan modulus elastisitas itu sendiri terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu modulus yang atau modulus tarik, modulus geser, dan modulus benda. Tegangan adalah penyebab terjadinya deformasi atau perubahan bentuk. Tegangan terjadi karena adanya gaya sebesar F yang dikerjakan pada suatu permukaan seluas A atau padanya terjadi perbandingan gaya F terhadap luas A. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Tegangan adalah perbandingan atau pembagian dari gaya terhadap luas penampang. Terdapat 2 jenis tegangan, yaitu tegangan tarik, benda tertarik atau bertambah panjang atau memanjang. Yang kedua, tegangan tekan atau kompresi, benda memendek. Pada tegangan yang diiris miring, dapat diuraikan menjadi 2 buah tegangan, yaitu yang pertama tegangan normal, yang kedua tegangan geser. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar A merupakan sebuah batang yang tertegang. Pada
pada gambar B merupakan tegangan diiris tegak lurus sama dengan F banding A. Pada gambar C dan D, tegangan di irisan yang miring dapat diuraikan menjadi tegangan normal dan tegangan geser. Selanjutnya yaitu regangan. Regangan adalah perubahan bentuk relatif yang disebabkan oleh suatu tegangan. Besarnya regangan yang terjadi didapatkan dengan membandingkan antara perubahan dimensi benda dengan dimensi benda sebelumnya. Perhatikan gambar berikut. L0 merupakan panjang benda pada awalnya, kemudian diberi gaya tarik Fn sehingga mengalami perubahan panjang benda menjadi L. Batang yang panjangnya L0 berubah menjadi L setelah kedua ujungnya mengalami gaya tarik Fn. Regangan didefinisikan sebagai perbandingan pertambahan atau perpanjangan atau perpendekan terhadap panjang awalnya. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Terdapat dua jenis regangan, yaitu yang pertama, regangan volume, yaitu regangan yang menyebabkan perubahan volume yang didefinisikan sebagai perbandingan perubahan volume delta V sama dengan V dikurang V0 terhadap volume semula V0, atau secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Kemudian yang kedua yaitu regangan geser, yaitu regangan yang terjadi akibat adanya tegangan geser. Secara matematis dapat kita tulis sebagai berikut. Jadi, gaya yang menyebabkan perubahan bentuk benda akan sebanding dengan besaran yang disebut dengan tegangan. Sementara itu, hasil perubahan bentuk benda akibat tegangan disebut regangan yang berupa pertambahan panjang dari benda tersebut. Sedangkan batas elastis adalah nilai tegangan paling kecil yang dapat menimbulkan deformasi atau perubahan bentuk permanen terhadap benda. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, sebuah pegas memiliki sifat elastis dengan luas penampang 200 meter kuadrat. Jika pegas ditarik dengan gaya 240 Newton, berapa tegangan yang dialami pegas? Kita jawab sama-sama. Rumusnya yaitu adalah F dibagi dengan luas penampang. F-nya berapa? 240 meter. Kemudian dibagi dengan luas penampangnya yaitu 200 meter kuadrat ya. Sama dengan 240 dibagi dengan 200 adalah 1,2. Satuannya jangan lupa Newton per meter kuadrat. Kemudian kita masuk ke contoh soal nomor 2. Sebuah kawat memiliki panjang 300 cm. 300 cm berarti L0. Dan ditarik dengan gaya F sebesar 100 Newton. Kemudian bertambah panjang 30 cm, bertambah panjang artinya itu adalah delta L. Berapakah regangan kawat tersebut? Berarti yang ditanyakan adalah regangannya. Kita jawab. Rumusnya yaitu delta L dibagi dengan L0 sama dengan 30 dibagi dengan 300 cm, coret, hasilnya adalah 0,3.
Selanjutnya yaitu modulus, merupakan perbandingan antara tegangan dengan regangan, atau secara matematis dapat kita tulis sebagai berikut. Modulus ada 3. Yang pertama adalah modulus Young yang mengukur resistensi benda padat terhadap perubahan panjang yang dialaminya. Kemudian modulus geser yang mengukur resistansi terhadap gerakan dari bidang-bidang di dalam benda padat yang saling sejajar. Kemudian yang ketiga adalah modulus benda yang mengukur resistansi benda padat atau cair terhadap perubahan volumenya. Modulus ya, coba teman-teman perhatikan. Di sini ada gambar sebuah batang panjang yang salah satu ujungnya dijepit direnggangkan sepanjang delta L oleh gaya F. Perhatikan batang panjang dengan penampang A dan panjang mula-mulanya adalah LI yang dijepit pada salah satu sisinya. Ketika gaya eksternal dikerjakan tegak lurus pada penampangnya, gaya-gaya internal dari batang menolak regangan. Tetapi batangnya mencapai keseimbangan di mana panjang akhir LF lebih besar daripada LI. Kita definisikan tegangan tarik sebagai rasio dari besar gaya eksternal F terhadap luas penampang A. Tegangan tarik dalam kasus ini didefinisikan sebagai perbandingan selisih panjang delta L terhadap panjang awal LI, atau dapat kita tuliskan secara sistematis, maksud saya matematis, seperti rumus berikut. Y sama dengan tegangan tarik dibagi regangan tarik. Tegangan tarik adalah F dibanding A atau gaya dibagi dengan luas penampang, kemudian regangan tariknya adalah delta L dibagi dengan panjang awal atau LI. Modulus geser merupakan perbandingan tegangan geser dan regangan geser yang dihasilkan. Jenis perubahan lain yang terjadi ketika sebuah benda diberikan sebuah gaya yang sejajar pada salah satu sisi permukaannya, sedangkan permukaan lainnya dijaga agar diam, seperti yang teman-teman bisa lihat pada gambar. Tegangan dalam kasus ini disebut dengan tegangan geser. Jika sebuah benda awalnya adalah kubus, maka tegangan geser akan menghasilkan bentuk penampang akan berubah menjadi jajar genjang. Kita definisikan tegangan geser sebagai F dibagi A, yakni perbandingan gaya tangensial pada luas A dari permukaan yang digeser. Kemudian regangan geser didefinisikan sebagai perbandingan delta X per H, di mana delta X adalah jarak horizontal sejauh mana permukaan yang digeser itu bergerak, dan H adalah tinggi bendanya. Modulus benda. Modulus benda menentukan ciri-ciri respons sebuah benda terhadap perubahan gaya yang besarnya seragam dan bekerja tegak lurus seluruh permukaan benda. Coba kita lihat di sini ada gambar. Ketika sebuah benda padat mengalami tekanan yang homogen, ia mengalami perubahan volume, tetapi tidak berubah bentuknya. Kubus ini ditekan dari semua sisi oleh gaya yang tegak lurus ke 6 sisi. Benda yang mengalami jenis perubahan bentuk ini mengalami perubahan volume, tetapi tidak mengalami perubahan bentuk. Tegangan volume dijelaskan sebagai rasio besar total gaya yang bekerja pada permukaan F terhadap luas permukaan A, atau F dibagi dengan A. Sedangkan regangan volume sama dengan selisih volume delta V yang dibagi dengan volume awal V1. Tanda negatif dimasukkan ke dalam persamaan agar nilai B bernilai positif. Hal ini perlu kita lakukan karena penambahan tegangan delta P positif menyebabkan pengurangan volume delta V negatif dan sebaliknya. Nah, berikut ada tabel nilai modulus untuk beberapa bahan atau material. Bisa teman-teman lihat di sini ya, untuk nilai-nilai dari modulus yang, modulus geser, modulus bulk atau modulus benda dari beberapa bahan seperti baja, tembaga, kuningan, air ataupun raksa. Dari tabel, baik benda padat ataupun cair memiliki nilai modulus benda. Meskipun
Meskipun demikian, tidak ada modulus yang dan modulus geser pada benda cair. Karena benda cair tidak dapat menahan tegangan geser ataupun tegangan tarik. Jika sebuah gaya geser atau gaya tarik diberikan pada benda cair, maka sebagai responnya benda ini akan mengalir. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal. Andi memiliki sebatang logam besi dengan panjang 2 meter dengan luas permukaan 2 cm². Kemudian, Andi menarik logam besi tersebut menggunakan mesin dengan gaya sebesar 5.000 Newton. Jika panjang akhir logam besi tersebut adalah 2,4 meter, berapakah modulus elastis logam besi tersebut? Mari kita selesaikan bersama-sama soal ini. Diketahui ada L0 2 meter, kemudian ada luas permukaan A 2 cm². Kalau ke meter berarti jadi 2 kali 10 pangkat min 4 ya. Kemudian ada gaya sebesar 5.000 Newton. Yang terakhir diketahui adalah panjang akhir berarti LT, yaitu 2,4 meter. Ditanya modulus dari logam besi tersebut. Pertama-tama kita cari dulu nilai dari tegangannya. Yang rumusnya adalah F dibagi dengan A atau gaya dibagi dengan luas penampang. Diketahui F-nya adalah 5.000 Newton dibagi dengan luas penampangnya adalah 2 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat, sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat 7, satuannya jangan lupa Newton per meter kuadrat. Setelah itu kita hitung nilai regangannya. Rumusnya ada yang ingat? Nah, betul, delta L dibagi L0 atau panjang L. Data L-nya LT dikurang dengan L, berarti 2,4 dikurang 2 adalah 0,4. Nah, kemudian L0-nya 2 meter. Meter-meternya coret, 0,4 dibagi 2, 0,2. Kemudian baru kita hitung nilai dari modulus elastisnya. Tegangan dibagi dengan regangan sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat 7 Newton per meter kuadrat dibagi dengan 0,2 sama dengan 12,5 dikali 10 pangkat 7 Newton per meter kuadrat. Jadi besar modulus elastisitas logam besi tersebut adalah 12,5 dikali 10 pangkat 7 Newton per meter kuadrat. Itulah tadi yang bisa saya sampaikan tentang elastisitas. Salah hilap mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.